Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita selalu sehat walafiat. Semoga amal ibadah pada bulan Ramadan diterima Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa Ramadan semoga menjadi pendidikan jiwa kita, artinya sebagai kelanjutan bulan Ramadan kita terus meningkatkan ibadah kita atau meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada video kali ini hikmah tentang surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah membagi sholat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Ada beberapa hal hikmah surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung. Orang yang membaca surah Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata, dulu aku pernah sholat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu, kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Rasul bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepada aku, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hikmah yang kedua, surah Al-Fatihah adalah surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan diketahui dari beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah, yaitu meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Jarir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu
tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran. Bacalah surah Alhamdulillahirrabbilalamin sampai engkau menyelesaikannya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hikmah yang ketiga, surah Al-Fatihah adalah Ashabul Masani. Surah Al-Fatihah merupakan surat Ashabul Masani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 87, yang sekira artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Sesuai dengan penafsiran Al-Hafiz, ia menyebut ada beberapa perbedaan dalam makna Al-Masani, yaitu disebut Al-Masani karena surah Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Dan kemudian ada pula yang mengatakan disebut Al-Masani, yaitu ayat yang berulang-ulang karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat, di mana diturunkan pada umat sebelumnya. Dan kemudian hikmah yang keempat, keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abi Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Ummul Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Dialah Ashabul Masani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Kemudian hikmah yang kelima, surah yang wajib dibaca ketika sholat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika sholat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian hikmah yang keenam, dari surah Al-Fatihah pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Kemudian hikmah yang ketujuh, surah Al-Fatihah sebagai doa penyembuh penyakit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, tetua kampung kami sedang sakit, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya, hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 ekor kambing
dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, "Kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah?" Dia menjawab, "Saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan surah. Saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah." Kami sarankan kepadanya agar tidak menceritakan hal ini, atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah SAW. Tatkala kami tiba di Madinah, kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau Rasulullah berkata, "Siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim, menjelaskan, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah adalah surah yang agung yang bisa kita amalkan di luar salat fardu atau salat sunat, yaitu sekaligus bisa untuk menyembuhkan baik penyakit jiwa kita ataupun penyakit fisik apabila kita sering mengamalkannya. Karena dalam surah Al-Fatihah ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta. Surah Al-Fatihah sudah terangkum dari 30 juz Al-Quran, karena dalam surah Al-Fatihah apa yang ada dalam Al-Quran sudah terkandung dalam surah Al-Fatihah, baik tentang alam semesta, tentang ketuhanan, tentang manusia dan segala perbuatan manusia. Alangkah baiknya kita terus mengamalkan surah Al-Fatihah. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan surah Al-Fatihah secara terus menerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.